dan bahagia. Perkenalkan, saya Arlen Kristama Kelap, guru di SMA Negeri 12 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMA Negeri 12 Kupang merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMA Negeri 12 Kupang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2022-2023 sampai tahun ajaran 2024-2025 saat ini. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru hebat, pemahaman tentang keberagaman murid di sekolah sangatlah penting. Setiap murid tentu memiliki latar belakang, minat, bakat, gaya belajar, tingkat kemampuan, karakteristik lingkungan, dan kebutuhan belajar yang beragam. Bapak dan Ibu guru hebat, kita perlu memperhatikan keberagaman murid karena akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk mengakomodasi keberagaman murid, guru perlu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga murid dapat tujuan pembelajaran secara maksimal dan termotivasi dalam pembelajaran. Proses belajar mengajar di sekolah seringkali terasa membosankan. Ini menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang guru di era modern untuk merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, yang pertama yaitu melakukan kajian literatur, mencari sumber inspirasi dari berbagai sumber dan platform Merdeka Mengajar, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memilih model, metode, pendekatan, dan media pembelajaran yang tepat, merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid, serta memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang telah dirancang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, mengawali pembelajaran kimia kita pada pagi hari ini, Ibu minta sharing pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah menjaga, melindungi, berdoa. Kami masing-masing dari Sebelum melakukan pembelajaran, sebelumnya saya telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat, gaya belajar, dan profil belajar murid. Lagi happy ya? Ya. Yang ini? Tidak ada. Menangis? Tidak Tidak ada ya? Ya, berarti semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran pagi ini? Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga melakukan teknik pembelajaran sosial emosional, yaitu teknik STOP, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar berkonsentrasi dan membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Mengaku dan mengelompokkan berbeda-beda. Ya, Sif? Karena adanya pasangan elektrik kegiatan dan pasangan elektrik bebas. Peningkatan secara terpusat suatu murid. Ya, karena adanya tingkatan pasangan elektrik dan pasangan elektrik bebas. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk meningkatkan hasil belajar murid, dibutuhkan sumber daya pendukung seperti sarana dan prasarana sekolah, smartphone yang dimiliki murid, ruang kelas yang indah dan bersih, lingkungan sekolah yang sejuk, dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, kemampuan guru dalam memanfaatkan alat dan bahan di sekolah, dan berbagai aplikasi digital dalam pembelajaran. Maria Rena, ya, tepuk tangan ada Paris. Oke, nah.
dapat menganalisis jumlah pasangan elektron di sekitar titik atom berdasarkan teori tolakan pasangan elektron atau Vester untuk menentukan bentuk molekul dengan benar. Dengan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan interaksi partikel dalam bentuk molekul berdasarkan teori tolakan pasangan elektron atau teori Vester. Dengan melakukan praktikum, peserta didik dapat membuat bentuk molekul. Jadi ada 3 tujuan yang kita capai hari ini ya. Oke. Manfaatnya supaya apa? Supaya kalian dapat mengetahui bentuk-bentuk molekul ya. Yang amati. Gaya belajar murid di era modern lebih tertarik dengan visual, belajar sambil mendengarkan musik, menyukai praktikum, belajar sambil diskusi, dan belajar mandiri. Ditulis nama anggota kelompoknya. Hingga menyebabkan suatu ikatan menjadi lebih kecil daripada yang diharapkan, dan praktikum yang diperoleh sejalan dengan prediksi teori menurut Vester. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model kreatif dan inovatif dalam pembelajaran kelompok, berdasarkan observasi dan dalam pencapaian belajar murid yang terbalik bagi peningkatan motivasi dan hasil belajar murid. Ini terlihat dari antusias dan keaktifan murid selama mengikuti pembelajaran, dan 100% murid merasa senang setelah mengikuti pembelajaran. Setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya bersama dengan kepala sekolah melakukan diskusi dan mendapatkan umpan balik setelah proses pembelajaran. Terima kasih. Semoga dengan praktik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan memberikan manfaat bagi sekolah dan dunia pendidikan di Indonesia.